Eli itu nenong aki-aki itu kan, nenong palsunya itu. Jadi siapa namanya si kucing itu mikir kan kalau dia pergi dia nggak dapat apa-apa. Jadi mau nggak mau lah bertahan. Karena apa? Si kucing itu bertahan itu karena pengen punya rumah ya. Si kucing itu pengen punya rumah. Jadi si kucing itu pengen beliin orang tuanya rumah. Itu gua salut karena apa? Karena si kucing itu punya niat baik untuk ibunya ya yang numpang sama tantenya. Jadi dia pengen beliin emaknya rumah di Bitung supaya itulah yang membuat si kucing itu apa namanya bertahan ya sama si kakek cabul itu. Jadi seperti itu. Itu poin untuk si kucing 1. Kita bahas si kucing 2. Nah, tar dulu, tarik nafas. Si kucing 2 ya. Si kucing 2 itu yang dipiara sama Om Cabul ya. Si kucing 2 itu yang dipiara sama Om Cabul. Si kucing 2 itu adalah sahabat dari si kucing 1. Jadi si kucing 2 itu dikenalin sama si Om Cabul itu sama si kucing 1. Akhirnya mereka pacaran, si kucing 2 itu dipiara sama si Om Cabul, dibeliin iPhone, ngutang sama. Nah, beli iPhone berapa waktu itu, Mak? 8 juta sekian, 8 juta lebih. iPhone 10 ya. iPhone bukan iPhone 10. Yang ada kameranya bulat kecil ya. Nah, bukan 7. 8 ya. Beli iPhone 8. Dan itu bukan aku yang nawarin pas ya. itu si kucing datang duduk di situ. Benar. Ada aku saksi hidupnya di Olala. Ya, di Olala. Marah nih gue. Nah, ya. Dengar ya. Kita bahas kucing 2 sama si ini. Om Cabul nih ya. Gue buka semua segini. Pas kita lagi makan di restoran Olala, si kucing 2 datang. Ada aku demi Allah pada rezeki. Boleh Mak katanya beliin iPhone di sana. Kak, kamu pergi deh beliin buat si kucing 2 ini iPhone. Makanya gue pergi, tidak ada gue yang nawarin. Enggak ada ditawarin. Gue ini bukan kekurangan duit. Ya, enggak ada ditawarin. Nah, kamu kencingkan kencinglah sana. Kesal sama gue Cabul ini. Jadi si kucing 2 itu dibeliin iPhone itu jadi pas kita lagi makan di Olala. Awalnya gara-gara ngelihat si kucing 1 habis digebukin. Ya, kita kabur. Sama si kakek cabul. Si kucing 1 itu habis digebukin sama kakek cabul ya karena mungkin nggak dikasih ngewong hari itu. Akhirnya kita ngerasa nggak enak di apartemen situ, kata si Atalia kan, "Nah, kita turun ke bawah aja yuk." Ya udahlah ke bawah, kita ke Olala. Terus kita lagi duduk berempat sama si kucing 2. Terus kata si Meli kayak, "Nggak apa-apa." Kata si Om Cabul. Meli banyak nama Meli. Oke. Jadi kata si Om Cabul itu langsung dia bilang kayak begini. "Oh ya udah," katanya. "Mak," katanya, "pergi deh ke sana ke iPhone," katanya. "Beliin kucing 2 ini iPhone," dia bilang. Akhirnya pergilah Mak Talia itu bawa kartu kreditnya sama si kucing 2 itu untuk beliin iPhone. Nah, abis itu pergi lagi tuh pamer-pamer beli PS. Nah, beli PS itu juga ngutang, itu buat si kucing 2-nya. Jadi si kucing 2 sama kucing 1 ini sahabatan dari satu kampung, terus dipiara sama Om Cabul dan kakek cabul. Itulah pembahasan tentang kucing dulu ya. Itu pembahasan tentang kucing. Selanjutnya pembahasan, kalian tanya lagi tentang apa? Iya, Meli banyak, Meli Guslo, kan, Meli Gagal, terus Meli Ciput, iya, ya banyak ya. Gak usah takut. Ya, Meli, nggak apa-apa kita sebut Meli juga nggak apa-apa. Ya, itu ya. Pokoknya si Om Cabul itu namanya Meli, ya. Kalau si kakek cabul itu namanya Sahrul, ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita pembahasan untuk ke Mak Talia lagi. Gua menunggu kesabaran. Gua emosi sumpah. Ini aku dulu sih. Ganti lagi. Pemeran yang dapat nominasi 30 kali nggak turun-turun. Tahan, kontrol. Sorry, saya itu pernah berprestasi sebagai duta HIV 2020 di Korea. Udah kemana-mana. Jadi saya tahu attitude untuk berbicara. Boleh bertanya saya tentang apa? Emosi kan. Kita lihat dulu berapa viewernya. Wow, 23.000. Wow, 23.000. Juara. Kok Talia love you? Bahas dong yang nanya tentang aku. Ayo, tanya tentang si kakek sama si Om, tanya sama dia. Yes.
Kita satu-satu ya. Kita soalnya artisnya Kakek banyak di sini. cabul itu beneran cewek ya? Wadam, Waria Kodam. Puas lo mau apa? Kok nggak ada yang nanya sih soal kartu kredit? Ya, tanyain soal kartu kredit. Ini yang gue tahu. jelasin. Jadi dia punya 6 memang. Gini kartu kredit. gini bilang. Begini, sebenarnya Yang soal play, kartu play, kredit play ya, dulu. iya, soal kartu kredit itu gini loh. Play, Jadi dulu lah. cerita-cerita soal kartu kredit. Aku selalu kok di approve kartu kredit sama bank, bang gitu. Emang kamu kenapa nggak punya kartu kredit? Entah aku banyak sih uangku di bank gitu, entah berapa segala macam, tapi aku nggak di approve kartu kredit. Kata si kakek cabul. Lah aku bilang kok bisa? Ayo udah, kamu mau aku approve-in buat kamu? Aku apply-kan buat kamu. Nah, bolehlah Eda, katanya gitu. Kata si kakek cabul yang sok kaya raya, yang sok terlahir kaya ini sayang. Tahan. Yang katanya dia nggak pernah ngutang pakai kartu kredit, padahal dia nggak di approve buat kartu kredit. Tahan, nangis dulu, nangis. Kau sebarumnya hati-hati. Ini yang hadiah dari Ali dari Dubai. Nangis dulu. Apa perlu kusiram kau? Kusiram. Aku nggak tahu. Kamu kenapa begitu kejam sama aku? Karena aku seakan-akan aku ini miskin, tinggal di rusun. Tisu mama, tisu toilet mah. Aku sayang sama kamu, sayang. Sayang sama kamu. Jangan, baju mahal. Ini baju viral. Jangan baju viral. Seharusnya kalau kamu anggap aku saudara, kamu gak lakukan begini. Aku terhina. Kamu tahu betapa kejamnya hidupku ini. Kamu bilang aku saudaramu, sayang sama aku. Kamu fitnah aku. Kamu bilang gak pernah pinjam duit aku. Terus yang membiayai di Bandung itu apa? Seperti kamu tahu, 30 juta di Bandung itu duit siapa? Bahas suap Nikita Mirzani nggak apa-apa, kata Nikita Mirzani mention namanya. Boleh. Yang suap Nikita Mirzani. Saksi Nikita suap saksi pemukulan yang katanya dari Nikita Mirzani. Bahas bisa pakai nangis ya. Nggak usah. Ala Miss Universe Iya, aja Miss ya. Universe. Pemirsa, si leher cacat akan berbicara. Nih. Buruan. Jadi pada tanggal berapa kita ke Bandung? Dian, ingat nggak tanggal berapa? Pas ya pokoknya aku transfer dia, ada masih bukti transfer. Nah, ingat itu. Pas ke Bandung itu, jadi ada tuh keluar duit sekitar 30 juta dari rekening si kakek cabul. Pemirsa, buat apa? Buat nyuap saksi. Suap saksi. Siapa yang menyuapnya? Kakek cabul. Bukan si kakek cabul. Salah satunya si perempuan, tidak boleh disebut namanya. Dan satunya si kucing kampung. Nah, pada saat kami masuk ke mobil bertiga, aku, kakek cabul, dan kucing cabul. Si kakek cabul marah sama kucing cabul. Kenapa lu ikut-ikutan tadi ikut ngasihkan ke itu? Kontrol, Kata dia gitu. kontrol, Kan gitu kan? iya, Gitu, sabar. Crown. Kontrol. Nah, terus si kucing kampung itu, pemirsa, dia hanya diam begini. Aku bilang dong, kucing kampung deh, kamu kenapa ikut-ikutan? Nanti kenapa-napa kamu terbawa-bawa loh. Nah, habis itu kita di Bandung. Nah, untuk menutupi uang yang 30 juta ini supaya tidak ketahuan keluar untuk operasional buat menyuap saksi itu, dia bilang dong ke Cece. Cece boleh nggak disebut Cece? Cece aja. Cece. Nah, Cece, boleh pakai duit kamu dulu nggak 30 juta? Kan aku baru kasihkan itu supaya tidak ketahuan nanti itu keluar. Jadi kalau misalnya ditanya-tanya orang pun, misalnya kalau ada isi seperti itu, aku akan bilang, loh, aku ngambil duit itu kan untuk pembiayaan operasional di Bandung, buat make up, buat ini, buat itu, seperti itu. Terus duit di ATM Cece itu tidak bisa diambil secara 30 juta langsung. Kamu tahu kan, Nek, nominal debit itu berapa sih yang bisa ditarik? Nah, kalau nggak berapa kartu, paling juga 10 juta ya kan? Cash. Nah,
Dipakailah uang si miskin yang tinggal di rusun ini. Tapi aku bilang sama Sheshe, jangan bilang pakai duit aku Sheshe. Ada juga si kucing 2 di situ yang ngantar kami ke Indomaret Bandung. And Bandung, you know? Nah, seperti itu. Nah, itu tidak pakai duit aku, pakai duit aku sayang. Itu namanya pinjam, baru berapa hari baru ditransfer balik. Mengerti? Nah, kamu tahu pasal-pasal berapa menyuap saksi dan hukumannya berapa? Dan udah yang pasti itu yang pemukulan Nikita Mirzani itu dia menyuap saksi untuk memojokkan supaya seolah-olah Nikita Mirzani lah yang nyuruh Sebagai dalangnya. sebagai dalangnya karena dia pengen banget memenjarakan Nikita Mirzani. Nah, pas itu ditolak tuh pelaporannya Laporannya BAP ditolak. kedua. Kenapa? Nggak sinkron sama BAP yang pertama. Kenapa? Kalau di dalam aku bodoh sih soal itu, tapi aku mengerti juga. Kalau kita di BAP itu kita harus dari awal itu dicantumkan semua siapa yang terlibat, tidak ada lagi yang kedua, yang ketiga, keempat. Nah, seperti itu makanya pas di persidangan dia sebutkan, Tuan Hakim, salahnya seperti ini. Langsung Tuan Hakimnya menjawab, itu boleh di BAP yang kedua aja. Seperti itu pemirsa. Nah, jadi terus tapi kalau pemukulan itu emang real ditonjok. Kenapa? Mungkin mulutnya terlalu kasar sama semua orang sehingga orang-orang pada benci sama lo, kakek cabul. Lu pikir lu Tuhan terlalu kuat? Lu juga masih makan nasi, ngerti nggak? Lu paham nggak lo? Sekarang gua kulitin lu sampai ke tulang-tulang lo, nah, Lu gila, gue gila. Lu telanjang, gue telanjang. Lu paling cuma satu lubang, gue ada aksesorisnya lebih cantik. Pasti orang bilang, wuh, gitu. terus dah. Oke, sabar. Piala Citra sama gue, Nek, mantan Miss. Jangan Piala Citra, Oscar dong. Piala Citra lebih bergengsi sedikit. Enggak lah, Oscar kan Hollywood. Enggak sampai gue kesana. Di Piala Citra aja dulu di Indonesia. Bahasa lo mak kursi lo bekas kau siram-siram. Gitu, nanti mereka 1 galon kan kemarin dramanya. Aduh. Nah ya udah giliran Bang Botak untuk berbicara. Ini Bang Botak bukan Bang Poltak ya. Jadi, nah untuk urusan kartu kredit itu kenapa dia bilang sampai dia ngomong katanya, gue mah nggak biasa katanya belanja itu pakai kartu kredit ngutang-ngutang. Karena apa? Dia nggak punya kartu kredit dan dia nggak di-approve sama bank untuk ini kartu kredit. Nah, diam dulu. Jadi udah gitu. Nah kita bahas lagi masalah hutang piutang. Kita bahas pertama kali ya. Aku saksi hidup yang ngintil kemana-mana dia ngecek rumah. Jadi dia tuh sampai nggak tidur tuh. Dia buka handphone tuh, buka kalau nyari-nyari rumah itu. OLX. Ya kayak itu OLX, Raiwet lah kayak gitu ya. Dia nyari-nyari rumah tuh, nyari rumah daerah Jakarta Selatan. Setiap ada rumah, Neng, ini bagus ya katanya rumah ini ada kolam renang loh. Harganya segini loh, 1,7 M, ada harga 2 M gini. Udah tuh. Udah, pergi dong kita dong. Cukup melihat bener-bener kayak seolah-olah dia udah punya duit dan dia yakin dia bisa bakal di-approve sama bank gitu, di ACC sama bank, dia ngutang berapapun gitu kan. Seolah-olah duitnya banyak nih, padahal duitnya di tabungan pada saat itu tuh cuma ada 400 juta lebih, ya nggak nyampe 500 juta. Udah tuh, kucuk pergi lihat ini, enggak cocok. Pergi lihat ini, enggak cocok. Tiba-tiba ada satu rumah dia cocok banget, langsung, ini nih, suka nih. Nah, kalau terus gue komporin, iya Mi, keren nih. Ini kalau misalkan Mami buat di sini nggak apa-apa, Mami kan banyak, Mami Yuli, Mami Talia kan, kan banyak. Jadi kakek kebagusan Mami Kata aku udah konsultasi. Pokoknya jangan sebut nama aslinya. Nggak bahas kayak begitu. Ya. Jadi kebagusan dia apa? Di sana nggak bisa ngontrol. Jadi kebagusan kalau dipanggil Mami ya, dia kan laki-laki, jadi waria. Jadi ya udah tuh. Akhirnya dia cocok di rumah itu tuh. Terus bilang, iya nih, kayak bagus nih, gue bilang kayak gitu. Bisa dibikin kolam renang di sini. Iya nih, iya ya katanya. Jadi uang yang 500 juta ini, padahal duitnya nggak sampai 500 juta tuh. Yang 500 juta ini katanya, ini buat renovasi aja ya. Nanti buat bikin kolam renang, biar furniture, biar nanti Nikita Mirzani tuh pasti kejang-kejang lihat Mami punya rumah, dia bilang kayak gitu kan. Mami lagi, sorry ya, kakek. Jadi pasti dia kejang-kejang ya, lihat kakek punya rumah ya, dia bilang kayak gitu kan. Lah secara kan katanya nanti sama kakek mau pakai ini desain interiornya Syahrini ya. Desain interiornya Syahrini, dia bilang kayak gitu kan. Jadi 500 juta ini untuk renovasi dan beli furniture. Jadi akhirnya ya udah tuh.
Dia bilang sama orang banknya, aku pasti jadi. Di DP lah itu kalau nggak salah 150 juta apa 300 juta. Udah tuh, ngajuin ke bank. 4 bank kalau nggak salah, 4 bank ditolak semuanya. Ditolak semuanya. BI checkingnya hancur say, ya. BI checkingnya hancur say, ditolak. Karena gue kasihan ya, gue pada saat itu sebagai anak yang baik ya, anak yang baik yang nurut sama dia, karena gue kayak gue tuh kayak dijejelin apa, ya namanya juga gue di menyan gitu kan, tapi gue udah sadar gitu, dijejelin sama dia tuh, jadi diatur ini mau. Terus langsung, oke, kalau kakek mau, pakai aja duit gue. Duit lu ada berapa? Ada sih itu di dua rekening ada sekitar 680 jutaan. Karena gue nggak butuh duit. Gue bilang kayak itu, kalau mau pakai aja. Gue bilang kayak itu, pakai aja. Oh ya udah nanti ya Neng, katanya kalau misalkan emang bener-bener kurang ini duitnya, nanti pakai duit lu. Udah tuh kan. Tiba-tiba itu nggak di-approve sama sekali sama bank, kan? Nggak di-approve sama bank. Tiba-tiba kan gue pulang kampung, gue ngajuin ke bank untuk pinjam duit 1 M karena gue mau beli ruko. Udah gitu tiba-tiba 3 minggu setelah gue pengajuan, gue di-approve sama bank. Nah dia kepanasan tiba-tiba ngelihat Stasia tiba-tiba beli rumah, terus gue bisa beli ruko, di-approve sama bank. Dia kelejang tuh kepanasan, nanyalah sama si Sheshe, emang bener si Gaby di-approve bank? Iya, depan aku kok dia ditelepon sama bank, bilang kayak gitu kan, di-approve. Dia langsung, masa sih? Terus gue bilang, terus nanya, Neng, beneran lu di-approve bank? Iya, Mi di-approve. Berapa? Langsung 1 M, kayak gitu kan. Langsung, tapi kayaknya sih 800 juta doang sih.